Oke, halo semuanya. Balik lagi di episode 3 di ICMF Talks. Kali ini kita mau bahas nih tentang hype saham yang sebenarnya itu udah mulai menurun loh. Kalian tahu nggak sih? Atau menurut kalian biasa-biasa aja? Nah, kali ini kita kedatangan speaker spesial nih. Ya, dia adalah salah satu founder dari ICMF, Kevin Reviro. Oke. Halo Mas Gilang. Halo. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan nih. Iya. Nih. Halo teman-teman. Oke, boleh silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Iya. Diri. Diri, Oke. oke. Perkenalkan diri. Nggak diperkenalkan aja sendiri. Oh, boleh. Oke, dia adalah Kevin Reviro. Sekarang sebagai apa? Kan tadi Kesibukannya udah. apa kesibukannya? Ya tadi seperti yang udah bilang Mas Gilang, aku ini panitia ICMF juga. Oh, Terus panitia. Terus sekarang aku sibuk juga jadi salah satu leader di leader di di peluang di salah satu. vintage ya, di salah Iya. satu yang bergerak di bidang investasi juga ya. Mas Gilang tahu peluangnya? Oh, tahu dong. Iya, Iya. itu jadi kayak perusahaan investasi banyak aset kelas gitu. Baik, baik, Sama baik. reksadana gitu-gitu Baik, baik. sebagai lead dari bisnis analisnya dan juga consumer insight-nya. Tapi bisnis analisnya lebih ke yang bisnis prosesnya gitu. Oh, bisnis prosesnya. Berarti termasuk riset tentang konsumen juga berarti ya? Betul, riset konsumen, ngolah-ngolah data gitu-gitu Ngolah termasuk data. di consumer insight-nya. Oke, baik. Betul. Berarti konsumennya itu adalah konsumen yang menggunakan aplikasi peluang ini kan? Betul, Oke. baik yang di aplikasi peluang maupun orang-orang investor-investor muda misalnya di Indonesia dan juga pokoknya seluruh investor di Indonesia kita riset juga gimana behaviornya gitu-gitu. Tapi lebih banyak tentunya lebih fokus ke yang di consumer peluang. Oh, lebih fokus di consumer peluang ya. Artinya Betul. mengetahui tentang behavior dari masyarakat tentang investasi ya. Betul. Secara garis besar ya. Betul. Oke. Kebetulan kita lagi bahas topik yang pengen kita bahas ini yaitu tentang hype saham kan. Nah, artinya lu berarti tahu dong kalau misalnya hype saham itu emang beneran lagi turun atau emang feeling aja sih? Secara garis besar tuh setelah lu yang pelajari dari peluang untuk mewakilkan ya. Jadi untuk mewakilkan kalau misalnya emang beneran turun gak sih hype saham itu? Oke, baik. Sebenarnya ya, apa yang menyebabkan hype market sedang turun atau masyarakat kayak kurang minat ya sekarang ya kurang minat. terhadap investasi ya. Seperti yang aku lihat, aku juga buat riset-riset kayak gitu. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu banyak yang kayak pengennya main ini money game. Money game. Yang Money pengen yang game, instan aja ya tahu ya, jadinya ya. jadi instan. Jadi dia tuh sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang tujuan investasinya itu bukan buat kayak buat gua masa depan nih, buat gua kayak nanti dana darurat apa-apa gitu, buat kayak nanti di masa depan gua bisa lepas nih dari sandwich generation gitu-gitu. Iya, Tapi betul. dia lebih ke gimana gua bisa kayak cepat, Iya betul. gimana gua bisa kayak instan gitu ya. Kayak Mas Gilang sendiri misalnya dikasih uang 100 juta nih, Iya. Mas Gilang. Misalnya Mas Gilang terus 5 tahun lagi Mas Gilang mau nikah nih. Iya. Butuh modal berapa tuh kira-kira Mas Gilang? Ya butuh modal sekitar misalnya anggaplah 200 juta gitu. 200 Sedangkan juta. sekarang masih punya 100 juta Iya, gitu sekarang kan. masih punya 100 juta. Akhirnya Iya. Mas Gilang coba tuh masuk ke saham itu. Nah, Ya kan supaya bisa lipat-lipatin duitnya gitu. iya. Nah, itu dia yang masyarakat salah tuh sebenarnya banyak masyarakat yang sekarang maunya lipat-lipatin duit. Iya betul. Padahal tuh gas gampang itu bisa kayak beggar 100% gitu. Mindsetnya itu sekarang kayak judi aja gitu. Taruh 100 juta gua harus untung 100 juta gitu. Ya jadi udah kayak bukan investasi lagi tapi lebih kayak mindsetnya mindset judi. Nah, itu yang gua analisis kayak gitu sih sekarang masyarakat tuh banyak yang kayak gitu. Jadi saat ini ketika masyarakat lagi inflasi kan. Iya betul. Terus gitu market jadi crash gitu ya. Mm-mm. Akhirnya masyarakat jadi kurang melihat saham itu tempat yang menarik lagi buat Iya. menggandakan uangnya. Makanya kan ada bilang nih ya, ada kayak perumpamaan Wih, apa tuh? saham itu judi. Saham itu judi. Saham itu judi. Tapi kalau kalah, Kalau kalah. kalau menang. kalau menang nggak Itu judi. investasi kan Itu biasanya investasi. gitu. Jadi masalahnya di situ. Jadi ketika masyarakat ngelihat ini saham udah nggak bisa lagi nih. Udah males. Udah males Iya. karena sekarang lagi merah. Tapi coba ya nanti kalau kripto lagi naik lagi, saham lagi naik, pasti booming lagi tuh hype-nya. Booming lagi, iya. Gitu sih sebenarnya, lebih ke gitu Mas Gilang. Berarti lebih ke mindset orang-orang ya yang harus dibenahi ya, bukan dari sahamnya itu sendiri ya. Mungkin emang Betul. dari mindsetnya
sebagian masyarakat kita memang kurang untuk belajar finansial atau belajar investasi, belajar melek buat investasi, melek finansial itu masih kurang banget ya. Jadi kalau Masih. misalnya sahamnya lagi naik, ya nggak hype. Kalau misalnya lagi turun, kalau saham lagi naik Iya, berarti hype. ya Kalau misalnya gitu saham kan. lagi nggak naik, lagi nggak bagus, hype-nya jadi turun gitu. Karena Iya, orang-orang kebanyakan memang pengennya yang instan gitu ya. betul. Oke, oke. Masuk akal dan emang make sense sih. Jadi emang dari lingkungan gue juga kok. Jadi Iya, tuh emang dari lingkungan gue juga emang dari teman-teman gue juga cerita pengalaman kalau misalnya udah nggak di saham lagi, udah nggak investasi saham lagi. Karena apa? Karena malas ngabisin duit gitu alasannya. iya. Padahal emang dianya aja nggak mau belajar dan emang pengennya cuma duitnya doang, bukan belajarnya Heeh. buat masa depan, buat bebas finansial gitu kan. Nah, Apalagi kalau kripto ya. iya Lebih baik kalau parah kripto lagi ya, daripada udah saham parah tuh. banget, Jatuhnya lebih parah tuh. lebih parah, lebih fluktuatif, Ini. udah parah banget deh pokoknya. Oke, gue mau nanya lagi nih, kalau berarti kan artinya kalau misalnya masyarakat emang dari orientasinya dari saham itu emang udah nggak bener, menurut Hmm. lu apa yang harus masyarakat lakukan atau eh, harus gimana nih kalau ubah mindset masyarakat kalau saham itu adalah bukan tempat untuk money game, bukan tempat untuk menggandakan uang atau bikin uang jadi instan. Itu sebenarnya tuh saham itu tempat buat apa sih secara garis besar atau buat masa depannya itu kayak gimana? Terus cara kita buat konsisten gitu di saham gitu. Jadi nggak sia-sia kita belajar, udah belajar 5 tahun atau setahun, Ya. nggak taunya lepas gitu dari saham karena emang anggapannya cuma buat instan duit doang gitu. Gimana kok? Nah, itu dia makanya nih. Makanya penting juga nih acara-acara kayak ICMF gini nih. Ah, Makanya siap. kita Siap. bikin podcast kayak gini, bikin Iya, acara ICMF kayak gini kan intinya kita sosialisasi ke masyarakat, edukasi gimana sih pentingnya saham itu apa sih, pentingnya investasi itu seperti apa. Yang sekarang kita lihat kan masalahnya kan kayak gitu kan. mhm, Yang mindset orang-orang masih banyak yang salah mengenai investasi. Nah, sebenarnya yang harus diperbaiki pertama mindset orang itu. betul Jadi mindset ya. gue sendiri ya, gue punya mindset investasi bukan oh hari ini gue cuan segini, besok harus cuan segitu. Gue nggak kayak gitu, tapi gue lebih ke gue set goals dulu nih. Gue nanti di umur 28 gue ini nikah nih. Umurnya berapa, 27 28 tuh gue udah rencana nikah, Oke. 5 apa 6 tahun lagi. Nah, Calonnya itu udah deh. Oke, nah, lanjut itu lanjut. dia calonnya belum ada. Calonnya Ya. belum ada Nanti ya. bantuin cari ya. Oke, siap. Nah, gue research berapa tuh dengan gue kasih inflasi gitu-gitu nanti umur gue 27 28 dengan yang pernikahan yang gue mau itu gue harus butuh duit 500 juta. Oke. 500 Terus juta. ya 500 juta. Nah, sekarang gue baru punya misalnya 200 juta. Gimana nih dari 200 juta itu 5 tahun bisa jadi 500 juta. Instrumen apa aja yang bisa gitu-gitu kan. Baik, baik. Nah, selain 200 juta itu ya pasti kan gue harus lebih lagi kan nyari passive income lain. Iya, betul. Tapi passive income itu diinvest terus biar jadi 500 juta tuh kemana. Jadi biar lu tahu misalnya tujuan lu itu dan kendaraannya tuh apa. Karena kan emang investasi ya, mau itu saham, mau itu reksadana, itu kan sebenarnya kayak vehicle aja gitu, kayak kendaraan kita supaya capai goals-nya kita. Makanya Betul, betul. kalau misalnya goals lu, ini tergantung goals lu. Jadi lu harus bikin dulu goals lu apa, baru lu cari tahu lu harus investasi apa yang tepat. Dan jangan terus kayak investasi tuh di semua yang sama gitu, kayak saham semua gitu. Jangan. Perlu juga kayak ada reksadana kayak gitu-gitu. Apalagi gua Jadi diversifikasi ya. apalagi gue di kantor nih. Iya. Kantor gue kayak waktunya lumayan terbatas kan. Iya. Dari pagi sampai malam kerja. Nah, itu ya jangan kayak lu yang mainin sendiri semua. Makanya gue kayak beberapa masukin reksadana. Tapi yang paling penting itu sih mindset Set masyarakat goals dulu. ya. Set Harus goals saya dulu. set goals ya. Ya karena gitu. Karena kan gue sempet aja nemuin kayak riset customer kayak customer itu ada yang punya mindset pokoknya kalau investasi itu pasti untung, nggak mungkin bisa rugi. Iya. Gitu. Ya, Ya nggak pengennya- bisa. Lu kayak gimana ya? Lu investasi ke saham. Kalau lu nggak mau investasi yang rugi ya, misalnya lu nggak siap rugi, ya udah jangan ke saham, ke deposito, Deposito. RDPU, DPU. kayak gitu-gitu kan, yang kayak udah pasti nih, udah pasti government bond gitu-gitu, obligasi. Nah itu dia masyarakat tuh nggak tahu gitu, pentingnya kayak gitu. Bener sih, gue agak Itu yang setuju sih. itu. Iya, soalnya dari pengalaman dari lingkungan sekitar juga apa yang dibilang Koreviro ini bener banget. Terus tadi gue sempat mention lu kalau misalnya
dari awal tuh emang tujuan investasi adalah untuk set goals kan. Sebenarnya lu tuh pernah nggak sih awal-awal terjun ke saham itu cuma iseng-iseng gitu kayak orang-orang kebanyakan lah cuma iseng-iseng dapat duit syukur, nggak dapat duit ya Nah, udah gitu. Nah itu sebenarnya lu pernah nggak sih? itu gue sempet coba. Tapi Oke. gue begini, gue bedain gitu. Hmm. Yang kayak iseng-iseng itu gue bedain. Jadi gue punya beberapa akun RDN gitu, pokoknya di sekuritas bapak. Gue bedain misalnya yang akun gue yang di sekuritas ini Iya. itu buat bener-bener investasi. Oke. Bener-bener investasi itu gak gue sentuh tuh. Yang Gue satu tiap lagi bulan masukin, udah gue diemin aja, gue diemin aja. lepasin. Oke, baik. Yang Terus satu lagi itu emang gue buka tiap hari. Nah itu gue explore tuh, gue trading gitu-gitu. Tapi itu dalam nominal yang kecil, dan nominal yang kecil berarti nominalnya nggak gede. untuk nyoba-nyoba, untuk riset Untuk market, nyoba-nyoba, untuk riset iseng-iseng. saham. Jadi nanti kalau misalnya udah mantap nih risetnya, kita pindahin ke yang akun satunya. Betul, itu kan kayak nyari pengalaman aja. Yang sebenarnya kan di Boleh market gitu sih. Boleh Salah sih. satu yang paling penting pengalaman, makanya gue kayak gitu. Bener sih. Jadi itu Tuh. boleh dicoba tuh caranya buat yang pengen iseng-iseng tapi pengen serius juga investasi. Sebenarnya gue juga dulu eh nggak munafik juga ya, dulu tuh emang gue sebenarnya iseng-iseng doang sebenarnya di investasi Iseng-iseng karena juga ya? iya karena ikut teman kan hype juga kan waktu Heeh. itu di tahun 2020. Tapi untung nggak tuh? Untung nggak? Untung awalnya untung Awalnya untung. pasti untung soalnya kan lagi hype kan Iya. artinya kan naik semua kan Mm-mm. udah pasti untung tapi ya begitu kelamaan mulai turun mulai Iya. udah pada sell semua kan udah sell di atas semua jadi Iya. ya waktu itu sempat ninggalin saham juga sih untuk 5 sampai 6 bulan gitu karena emang udah males belajar tapi tetap balik lagi gue punya goals gitu dalam 5 tahun ke depan itu emang bener banget Iya. sih yang penting tuh tujuan investasi itu bukan untuk instan mencari duit Iya. ya karena ya kerja juga nggak bisa instan gitu kan duitnya ya Iya. kan apalagi investasi yang cuma sell buy gitu kan kebanyakan orang bilang Iya. seperti itu kan. Oke. Ya, kalau lu beli saham itu waktu apa? Corona yang 24 Maret itu. Iya, untuk 19, lagi crash ya. itu benar paling bawah kan. Iya. Lu beli saham apa aja itu untung pasti. Untung ya, untuk kedepannya Jadi, pasti untung. nggak bener-bener kayak nggak refleksiin kemampuan lu lah sebenarnya. Kayak Iya. di market kayak gini nih baru nih kayak pengalaman lu kayak gitu itu lu bener-bener diuji banget Iya. di market yang kayak gini. Ya jam terbang sih pengalaman sih nanti jadinya udah makin oke dan makin konsisten gitu di saham. Oke, selanjutnya menurut lu nih, kan kalau misalnya orang tuh konsisten di saham sama ninggalin saham itu salah nggak sih? Misal udah berpikir panjang gitu, udah investasi saham di panjang, namun orang ini sebenarnya ngomongin gue diri sendiri sih, cuma Iya. gue ini merasa kurang cocok dari saham, terus juga belum punya aktif income kan gue masih kuliah kok, jadi Oke. masih kurang aktif income-nya. Jadi untuk teman-teman nih masih muda gitu, generasi muda yang memang belum punya aktif income, eh apakah memang nggak apa-apa gitu kalau ninggalin saham atau investasi di saham tuh ya udah gua nggak dulu deh nanti kalau misalnya gua udah punya aktif income baru di saham gitu. Sebenarnya nggak apa-apa atau oh lu harus belajar dulu, nggak apa-apa belajar aja gitu gimana? Belum punya aktif income berarti kayak masih ngandelin orang tua ya. Iya, Kayak bener-bener. Misalnya ya tapi pasti kalau lu mau investasi pertama kan pengeluaran lu harus lebih rendah daripada pendapatan yang orang tua lu kasih kan. Iya sih. Nah, terus lihat dulu. Nah, karena lu kayak masih muda ya, masih bergantung sama orang tua ya. Iya. Ya dana darurat lu yang nggak perlu banyak-banyak lah, paling 2 sampai 3 bulan pengeluaran aja. Oke. Karena lu masih kan sama orang tua. Iya. Misalnya kalau lu udah achieve itu punya cash di 2 sampai 3 itu, nah, ya lu boleh tuh coba main-main coba investasi ke yang mana-mana tuh yang pengen lu coba supaya lu bisa ya ini kan istilahnya nyari pengalaman aja lah ya. Setelah karena lu udah masih ada orang tua yang support. Nah, terus lu punya goals gitu. Dan menurut gua kalau ninggalin saham apa enggak itu salah. Menurut gua itu tergantung sih masing-masing orang lagi. Tergantung Masing-masing orang lagi. Tujuannya apa? Karena yang paling penting adalah dia tahu gitu loh. Jangan karena dia masuk ke saham karena ikut-ikutan orang, apalagi ikut-ikutan temenan yang misalnya sukses atau cuan puluhan banyak persen, ya, cuan banyak di kotos-kotos saham. ya. Iya, makanya. Jadinya tergoda, Iya, tergiur. cuan sampai koper-koper gitu Koper-koper kata ya. Belvin ya, jangan. Iya. Pokoknya jangan karena itu lu masuk saham. Misalnya lu ninggalin saham, ya nggak apa-apa. Kalau memang lu nggak ngerti, bukan expertnya di saham. Iya, bukan expertnya. Kalau bukan expert di saham ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah belajar terus, udah pengalaman lu banyak, terus lu malah ninggalin saham ini Sayang banget kan. karena ini lagi turun gini, sayang banget. Bahkan tuh sekarang tuh lumayan momentum yang bagus banget nih buat lu nyicil beli buat ke depannya, bukan buat
jangka pendek ya. Iya, jangka Kalau di panjang ya. saat-saat ini buat jangka panjang. Ya karena memang investasi buat set goals kita jangka panjang ya. Tuh. Iya, oke, benar sih gue agak setuju sih soalnya ya memang sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya meninggalkan instrumen saham itu kalau memang udah belajar bertahun-tahun berbulan-bulan emang karena nggak expert atau misalnya kayak lu tadi yang pengen lu buy terus lu tinggal aja berapa tahun gitu misalnya biar nanti hasil investasi lu hasil belajar investasi lu nggak sia-sia gitu di sana. Tuh. Oke oke. Menurut lu tuh generasi muda itu harus investasi sejak dini apa enggak sih sejak muda gitu harus banget nggak sih atau harus ya udah nanti aja kalau misalnya lu udah punya duit lah gitu. Berdasarkan Menurut gue dari ya. iya, berdasarkan dari menurut lu aja. Menurut gue penting banget sih. Sebenarnya investasi itu bukan cuma kayak investasi yang lu anggap tuh kayak kripto saham ya. Iya. Sebenarnya investasi itu banyak, gak cuma investasi itu, kayak investasi ke diri lu sendiri lah. Namanya orang tuh investasi liar ke atas. Nah itu kalau Betul. dari sejak dini tuh penting banget tuh. Investasi Investasi ilmu lah dari ya. ilmu. Ilmu ya. Nah jadi ilmu dulu, ya kayak lu bisa ikut lah, maksudnya kayak nonton-nonton YouTube, Baca buku, baca buku, apa nontonin ikut YouTube. webinar, seminar, Iya, workshop, ikut webinar bootcamp, ICMF, gitu kayak ikut gitu. webinar ICMF, ikut kompetisi. Iya betul, ya. itu salah satu bentuk investasi loh. Ya, bentuk investasi. Jadi Investasi ilmu ya. dan menurut gue itu emang udah harus di sejak dini ya, karena kalau lu bandingin ya, misalnya lu bandingin sama orang-orang kita ya, orang-orang kita yang maksud gue negara-negara berkembang nih kayak orang Indonesia ya. Nah itu Menteri Keuangan kita kan pernah bilang sendiri, Iya betul. apa Bu Sri bedanya Mulyani. kita orang maju ya, yang di Di negara, negara maju sama sama di negara berkembang. Kalau orang yang negara maju itu orangnya tidur, uangnya yang kerja. Itu kata Sri Mulyani. Iya. Tapi kalau kita nih orang-orang berkembang, kitanya yang kerja keras, uangnya malah dianggur-anggurin Iya, gitu uangnya kayak. tidur. Sayang banget kalau uang lu cuma simpan di bank terus karena biaya admin. Ya kan orang-orang luar negeri itu punya mindset, misalnya lu punya uang, lu dam tuh atau duitnya di market. Iya, uangnya dibikin kerja ya. Jadi Iya, muter terus. Jadi betul. punya cash flow-nya bagus banget. Jadi selain punya cash flow yang bagus juga nanti buat masa depan juga oke ya. Jadi bebas finansial ya. Kalau misalnya emang uangnya nggak dibikin tidur gitu. Gitu oke. Oke, kita mau jawab dari Q&A dari audiens nih. Jadi Oke. kita waktu itu udah posting story di story ICMF. Jangan lupa follow IG-nya ya ICMF. Ya di follow dulu tuh. Eh, Apa YouTube-nya juga? YouTube-nya YouTube, juga, TikTok, LinkedIn. LinkedIn. Semua di follow ya, pokoknya icmf.id. Oke, Q&A yang pertama nih ada dari @wahyu3. Jadi apa yang membuat orang nyerah belajar investasi atau investasi saham? Gimana tuh? Karena Apa yang buat nyerah? Iya, buat nyerah. Jadi kayak capek nih, rugi mulu. Capek nih, nggak cuan, nggak menghasilkan instan, nggak kayak orang-orang gitu kan biasanya gitu. Iya. Nggak cuan kotos-kotos nih, aduh gimana nih. Terus menurut lu tuh apa sih membuat orang nyerah gitu, buat orang jadi males dan meninggalkan instrumen investasi saham? Nah itu kembali lagi gue kayak Balik gimana lagi jawabnya ya, ke itu set goals-nya lagi ya. balik lagi ke tiap orangnya juga masing-masing. Beda-beda Iya, ya. beda-beda kayak ada nih emang orang yang kayak nyerah ninggalin saham karena memang pusing gitu, nggak terlalu expert matematika, nggak terlalu expert kayak ngitung-ngitung Bukan apa bidangnya gitu-gitu. gitu pokoknya. Iya kayak ada juga yang kayak sebenarnya kan ada juga banyak orang yang kayak nggak tahu nih kayak belajar males kayak ini analisis perusahaannya kayak gimana nanti. Kan kita beli saham kan beli perusahaan-perusahaan kan. Kalau kayak banyak juga orang yang kayak males baca laporan keuangan, nggak ngerti cara bacanya gitu-gitu masing-masing. Akhirnya dia nyerah gitu kan. Ya lebih ke education sih. Tapi menurut gua kalau orang udah paham banget nih mengenai instrumen aset itu udah expert, gak mungkin sih dia nyerah menurut gue ya. Iya, Kalau mungkin ya. dari gue sendiri mungkin ya kalau dia nyerah karena emang gak bisa belajar bisa itu ya menurut belajar gue ya. ya Ya yang sudah penting ya gitu. sudah gitu. Kalau Ya menurut gue sudah. sih ya nggak apa-apa gitu, Ya nggak apa-apa tinggalin sih. aja gitu daripada lu Iya, masuk ikut-ikutan ke saham yang memang lu sendiri pun nggak notice paham dan gitu. nggak notice dan emang nggak mau gitu. Ya nggak mau juga. Nggak mau belajar juga. Emang dari Effort. kesadaran Iya. kesadaran diri sendiri sih yang paling penting itu Betul. buat belajar saham. Karena ya investasi saham itu bukan sebuah yang main-main kan, ya kan. Bener. Jadi nggak boleh ya kalau emang bukan
bidangnya atau bukan expert di situ dan memang dari kemauan sendiri emang susah ya, sudah tinggalkan Iya, saja tinggalin gitu. aja gitu. Nggak dosa kok, nggak apa-apa. Selanjutnya gimana sih caranya untuk menahan emosi dan psikologi ketika market sedang tidak baik-baik saja? Khususnya untuk sekarang ini kan market lagi nggak bagus ya. Gimana cara kita menahan emosi nih, psikologi kita lagi di market yang saat kayak gini tuh gimana? Oh, kalau gue sendiri ya, karena gue juga lumayan nih. Gue udah lumayan banyak juga yang cash gue hampir kayak tinggal 20% sih. Kayak Oke. gue tuh banyak 80% cash gue tuh udah di luar kan. Di luar gue sendiri. Terus udah dimasukin ke aset-aset kelas dan sekarang aset-aset kelas pada turun. Nah, itu gimana gue maintain Menahan nih? emosinya, iya. Karena gue juga ada juga yang merah kan. Ada Iya. juga yang merah, ada juga yang untung gitu ya. Iya. Ya sosok lah, tapi untuk sekarang ini banyakan merahnya lah, Banyakan terutama merahnya ya, terutama terutama penyebabnya kripto sih. penyebabnya kripto ya. Penyebabnya kripto Lu sebenarnya. kebanyakan Betul. di saham atau di kripto, di reksadana atau Sebenarnya gimana? gue lebih banyak di saham. Oh, lebih banyak di saham. Tapi kripto juga nggak gitu beda sama saham Oh, persentasenya. berarti ya Iya, mirip-mirip mirip-mirip 11-12 lah gitu. ya. Mau kriptonya lagi hancur parah. Lagi gitu. hancur Udah gua- parah ya. Gimana? Kayak gue, ya udahlah gue gimana ya cara gue bikin psikologinya ya. Mm. Kayak ya udah saat ini gue yakinin diri gue sendiri ya kayak Dari diri sendiri dari lagi, sendiri balik ya, lagi kayak, dari diri sendiri. ya udah lagi. ini kan bukan buat uang cepet gitu Iya. gue. Uang Kayak dingin ini lah. uang buat, dingin. Buat uang nanti lah. Nah, buat betul. uang Dan nanti. gue mainnya pun pakai uang dingin gitu, bukan Iya. uang yang kayak gue harus keluarin nanti. Iya. Kayak gue pakai uang dingin, jadi ya udah gue simpan, gue percaya gitu ya, kayak the future tuh ya kripto gitu, Iya, blockchain, punya peluang yang tinggi. metaverse gitu-gitu, dunia-dunia itu punya peluang yang tinggi. Gue yakinin aja ya udah. Tapi belum sekarang nih kita untungnya nih, belum bakal sekarang. Jadi kita kayak belajar nahan aja gitu. Ya kayak Lokeng Hong aja lah ya, kan dia beli saham tidur 20 tahun baru aja Iya. iniin. Yang penting ya dari diri Iya, sendiri jadi ya. nggak perlu kayak kita iniin tiap hari Tiap gitu. hari kita ditonton kita gitu. bukain aplikasi kita tiap hari itu buat apa gitu. Gak cuan-cuan Nggak ya gitu gitu juga apa. gitu. Terus juga momentum juga Iya, ya. itu artinya bukan investasi tuh kalau kayak gitu tuh. Iya. Kalau tiap hari kita bukain. Itu Itu trading gitu. Trading, iya bener. Soalnya ya emang sebenarnya buat jangka panjang juga sih seharusnya tuh awalnya tuh emang investasi yang buat jangka panjang gitu, buat set goals kita baik lagi. Terus juga kalau masalah emosi dan psikologi ya emang balik ke diri sendiri ya. Terus juga jam terbang mempengaruhi nggak Betul. sih? Jadi udah pengalaman bertahun-tahun, udah mengalami naik turunnya market, itu artinya nantinya Iya. juga psikologis kalian akan terbentuk sendirinya kalau Iya. emang kalian set goals buat investasi dan pakai uang dingin gitu Betul. intinya. Ya kayak emang kalau banyak investor pemula kan kayak sekarang lagi merah, Hmm, ya pasti dia baru pertama kali nih Baru ngerasain pertama kayak kali gini. Tapi kalau udah dari investor-investor lama, ya udah biasa market ya pasti naik cycle, turun ya, naik pas ada turun. cycle-nya, benar. Berarti lu sekarang terjun di kripto, investasi di saham, di reksadana, Reksadana juga. terus apa lagi? Semuanya? Gua ini saham, reksadana, Reksadana, kripto, sama US stock sebenarnya. US Saham stocks. itu ya saham termasuk ya sahamnya itu gue di saham Indonesia sama di saham Luar. luar negeri ya US stocks. Berarti persentase dari kepemilikan cash lu sekarang lu megang cash sekitar berapa persen di saat momentum market lagi turun ini? 20%. 20%. Berarti gua pegang 20% cash. Sekarang 80%-nya udah di instrumen investasinya Nah, disebutin tapi tadi. 80% itu nggak semuanya ke saham juga. Ada yang kayak reksadana. Dan reksadananya itu gue reksadana pasar uang. Oh, Yang kayak RDPU. itu sebenarnya aman juga sih. Aman Untuk ya? cash lu disimpan di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu aman. Aman. Itu ya hampir 100% lah bakal plus lah ya. Walaupun misalnya Walaupun lama gitu ya. dan walaupun butuh waktu lama. kenaikan persentase itu mungkin Masih kecil ya. lebih rendah daripada bunga bank gitu ya. Iya. Atau lebih rendah daripada inflasi. Sekarang inflasi tinggi kan ya. Iya. Iya. Oke. Kalau dari gue sendiri sih, gue sementara pegang 50% cash sih, di atas 50% sih, karena emang 50% ya. iya, karena emang butuh sebenarnya butuh dan Ya, juga tapi kalau cash lu simpen di bank itu kayak di saving di bank itu juga rugi kan, kenapa Iya, rugi sih. Mendingan di RDPU, Iya. RDPT gitu kan. Itu Mm-mm. bisa bunganya 36% lah. RDPU, RDPT. karena gini kok kan gue belum punya active income, jadi Iya. gue butuh duit untuk diputerin buat dapat active income gitu. Oh. Nah jadi gue butuh cash gitu. Padahal sekarang momentumnya emang lagi turun kan. Iya. Momentum yang buat beli tuh sebenarnya di sini. Cuma emang gue belum banyak cash, jadi emang cashnya gue dipegang buat gue puterin supaya gue dapat active income. Peluangnya marketnya lagi
turun. Nah juga sebenarnya kan 50 cash, 50 lagi gue investasi di saham, gak ada reksadana gue untuk saat ini. Saat ini nggak ada Untuk saat ini gak ada reksadana. Oke. Untuk saat ini, tapi gue punya dana darurat. Ada dana darurat. Ada dana darurat itu udah gue anggap bukan dari cash gue dari 100% itu. Jadi gue pisahin. Jadi dana darurat itu adalah anggapannya uang mati, uang dingin. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya gue emang butuh banget baru gue ambil. Kalau misalnya gue enggak, ya enggak. Jadi gue enggak anggap itu adalah dari cash flow gue. Jadi gue gitu sih tipsnya. Oke, lanjut nih dari pertanyaan selanjutnya dari Aulia Putri 216. Jadi dia lagi cerita nih ceritanya. Cerita nih dia. Cerita. Jujur sih udah malas di saham karena rugi terus jadi nggak semangat gitu. Menurut lu gimana? Oke, sebenarnya balik lagi gak sih balik lagi ke diri kita sendiri ya tentang kalau Iya benar. konsistensi di saham itu balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau menurut lu kan pernah nih, pasti pernah dong kalau misalnya lagi market lagi turun jadi nggak semangat atau jadi nggak, Pastilah itu. iya, Kayak jadi nggak, kebawa, aduh. jadi males Oh gitu. iya kayak sebenarnya sama itu manusiawi sih. Kayak Manusiawi sih sebenarnya. manusiawi kayak Cara lu biar semangat lu lagi gimana tuh? cara biar semangat lagi. Iya, cara biar gimana? semangat lagi. Goalsnya tadi Nah, ya. gue kayak, ya gue pertama yakin nih, Heeh. ini krisis pasti berlalu lah, nggak mungkin kayak ini krisis bakal krisis terus, Iya, itu nggak bener. mungkin. Nggak mungkin sih. Pertama gue yakinin kayak gitu, nah dan saat ini gue cicil beli, Hmm. jadi yang gue lakuin sekarang gue cicil beli, cicil pelan-pelan beli, jadi kan tuh average lu nanti bakal turun terus kan, average buy turun terus, dan itu menurut gue itu suatu hal yang ini banget sih, bagus banget. Bagus Karena banget ya. apalagi kan sekarang kan juga nggak, sebenarnya nggak turun terus, nggak bakal terus turun Terus ya. turun ya. Ini nanti akan ada cycle gitu di mana lu kalau misalnya lu cicil beli terus, ya kayak gitu lu bisa dapat keuntungan tuh dari hasil yang kayak market timing itu. Berarti sekarang udah nyicil Betul. beberapa saham ya? Betul, gue sekarang gue masuk US stocks karena gue lihat kan US stocks memang lagi inflasi tinggi kan. Iya betul. Tapi gue yakin tuh nggak mungkin lama gitu. Nggak mungkin lama Nggak ya. mungkin lama. Menurut lu sekitar berapa bulan lagi dari perspektif lu? Itu nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang tahu sih, cuma Itu pasti. prediksi lu, Tapi kan, siapa tahu prediksi lu kan? ya tapi menurut gue ya di tahun Bocoran depan itu udah pasti pulih. Tahun depan tuh menurut gue pasti Bocoran pulih. nih, tahun depan pasti boleh Tahun nih. depan pasti pulih. Oke. Apalagi ini kita setahun sebelum nanti pemilu. Iya benar. Setahun sebelum pemilu itu ya kalian bisa lihat nanti Historisnya ya. grafik IHSG, mau grafik IHSG ataupun US stocks ya. Setahun sebelum pemilu itu pasti booming marketnya, naik. Benar. 1 tahun sebelum pemilu ya. Sekarang sih belum. Jadi Sekarang nanti belum. masih turun dulu. Harusnya ya Harusnya. kalau lihat dari Cycle-nya ya. cycle-nya ya, Iya. masih turun dulu nanti, tapi setahun sebelum pemilu masih naik. Oke, siap. Bener-bener setahun 365 hari. Pemilu itu kapan? Ya 2024. 2024 ya, Iya. bulan kalau nggak salah Maret atau April, Februari Maret, gitu April ya. ya. Maret, April, Iya. April. Nah, di Februari. situ kalian siapin cash baik-baik buat beli di situ tuh. Nah, itu dia. Bocoran nih ya kan Iya. dari yang udah emang expert di bidangnya. Oke, selanjutnya nih ngomongin inflasi nih. Ada nih pertanyaan nih dari Farid Diva 12. Oke, jadi dengan data inflasi AS yang menyentuh 9,1%, artinya ini tertinggi ya dalam 41 tahun Oke, terakhir ya. betul. Dan adanya sentimen market crash, gimana strategi yang tepat untuk konsisten berinvestasi di masa kini? Singkat aja, gimana Sebenarnya cara ini- strategi yang paling penting? Sebenarnya yang paling penting adalah kayak lo harus tahu dulu sih apa sih yang kayak mempengaruhi harga suatu saham. Betul. Lo tahu nggak apa yang mempengaruhi harga suatu saham? Pasti sentimen, market, terus juga Iya. orang-orang yang di dalamnya itu yang di pasar sahamnya itu. Oke. Nah, sebenarnya tuh ya kayak lo ngomong itu benar, tapi yang intinya itu adalah demand and supply. Oke. Nah, kayak yang tadi lo ngomongin kayak inflasi, terus kayak sentimen orang. Nah, itu semuanya itunya ke itu. Semuanya merujuk ke demand supply tadi. Nanti akan Mempengaruhi demand mempengaruhi supply ya? demand supply itu. Oke, Ketika baik. demandnya rendah dan supply tinggi, pasti harganya turun tuh saham. Dan ketika supply-nya rendah tapi harga demandnya tinggi, pasti naik tuh saham. Nah, kenapa inflasi itu mempengaruhi? Makanya kan orang bertanya-tanya kan, kenapa sih inflasi sekarang 9,1%? Kenapa kita harus takut? Kenapa tuh? Karena Nah, demand supply-nya tadi Karena dia akan demand mempengaruhi. supply. Ketika inflasi tinggi, pasti suku bunga naik. Iya. Suku bunga naik artinya orang mau lending susah. Pasti lebih mahal. Lebih mahal. Jadi orang akan ketika dia mau minjem uang, biasa tuh ya venture capital
Venture capital itu minjem uang ke bank terus dia Oke. investing. Nah sekarang dia mau minjem tuh jadi tinggi. Jadi tinggi. Nah, Akhirnya visi-visi sekarang sangat selektif oke. untuk menginvestasikan sesuatu ke perusahaan. Baik. Kalau waktu itu, zaman itu yang kayak suku bunga rendah, kayak Indonesia kan sekarang suku bunga masih rendah tuh. Iya. Waktu itu dulu tuh yang itu tuh rendah tuh, terendah sepanjang sejarah kan waktu corona. Iya. Nah makanya kenapa saham-saham itu booming, karena itu landingnya tuh rendah, suku bunganya rendah. Akhirnya banyak orang-orang yang bahkan bank-bank itu berlomba-lomba untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan-perusahaan, akhirnya menimbulkan demand yang tinggi. Nah itu tadi inflasi itu dia naikin suku bunga, dia akan narik money supply M2. Ketika money supply di situ tinggi, money supply-nya tinggi, pasti market naik. Tapi ketika dia naikin inflasi, naikin suku bunga, marketnya itu kan pasti dia narik duit. Iya, pasti naik. Dia money supply di situ rendah. Jadi Akhirnya turun juga. duit-duit di investasi makanya, di saham pasti pada ditarik Betul. semua ya. Ketika nanti inflasi sudah berada pada level yang ini aman. Nah, silakan tambah dananya. Tambah dengan terus dananya. Jadi intinya emang inflasi mempengaruhi dari supply and demand dari sahamnya gitu. Betul. Jadi uang yang beredar di saham itu ditarik oleh para vendor kapital ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke closing Statement. ya, closing statement. Oke. Thank you banget nih udah datang di episode 3 kali Thank ini. you banget Udah datang di Hamon 7 Studio nih, Hamon 7 Studio ini di Garden Serpong ini. Gimana studionya, enak banget ya? Bagus banget sih. Bagus banget sih, adem banget sih, gila. Nyaman banget buat podcast ini. Nyaman banget sih buat teman-teman yang kepo nih ruangan podcast kita pakai apa, boleh dicek Instagramnya Hamon 7 Studio, dan juga jangan lupa follow ICMF di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga LinkedIn kita icmf.id, dan juga mau di Instagramnya mau di share gitu barangkali. Gak usah lah. Oh, nggak usah. Instagram Anda aja. Instagram boleh. Oke, terakhir. Oke. Buat anak muda yang ingin berinvestasi apa? Aduh, kalau kasih Pesan. tips ya susah ya. Satu kalimat. Aku juga masih belajar nih Mas. Masih belajar, sebenarnya. satu kalimat. Ya, pokoknya intinya belajar terus. Pokoknya jangan menyerah. Nah, ini momentum yang tepat sih kalau menurut aku, buat kita pelajarin lagi, karena market tuh sebenarnya sangat menjanjikan ke depannya. Jadi kita perbanyak aja ilmu dulu, terus sambil kita cicil beli, karena market kayak saham, kripto itu bakal booming banget sih ke depannya, karena memang masa depannya di situ. Oke, jadi intinya Apalagi metaverse gitu-gitu di kripto tuh pasti nanti depannya bakal booming banget sih. Gue percaya bakal booming. Bakal booming suatu saat nanti ya. Yang penting belajar. Oke, thank you kok. Oke, thank you juga. Thank you, ICMF udah undang ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman buat subscribe, like, dan juga komen videonya. Kalian komen nih, kalian kita mau buat undang siapa lagi nih buat next podcast selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.